Gelombang arus mudik lebaran terus meningkat di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek memadati sejumlah titik persimpangan. 5 hari jelang lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura persimpangan lampu merah Pleret Cirebon, Jawa Barat. Kita lihat ini ada kepadatan. Ribuan kendaraan pemudik melintas dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur didominasi kendaraan roda 2. Meski meningkat, namun lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Pemudik mengaku sengaja menggunakan motor untuk menghindari kemacetan dan hemat biaya. Pemirsa, berbagai macam barang dibawa pemudik untuk pulang ke kampung. Mulai dari kandang burung. Bawa kandang burung ya. Ada juga yang bawa gas LPG. Terus tulisan-tulisan ini juga, sejumlah kendaraan bajai juga meramaikan momen mudik seperti momen-momen mudik sebelumnya. Tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda mereka ini melakukan perjalanan para pemudik, pemirsa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mendesak pemerintah segera menaikkan defisit APBN hingga di atas 3% agar kondisi fiskal Indonesia dalam keadaan yang semakin terjaga. Meskipun demikian, Luhut menilai eskalasi konflik di Timur Tengah belum perlu terlalu dikhawatirkan oleh pemerintah. Luhut mengungkapkan kondisi fiskal Indonesia masih cukup kuat menghadapi potensi dampak ekonomi dari konflik itu. Dikatakan pemerintah tidak ingin bereaksi berlebihan terhadap dinamika konflik antara Iran dan Israel yang turut melibatkan Amerika Serikat. Menurut Luhut, beberapa komoditas ekspor Indonesia dinilai berpotensi mendapat keuntungan dari dinamika harga energi global, antara lain minyak kelapa sawit mentah atau CPO. Oleh karena itu kami datang dengan berbagai skenario dan kita lihat perkembangan dalam 1-2 minggu ke depan. Jadi saya kira selama lebaran saya kira akan semua baik-baik. Kondisi semua tidak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan, kita tetap waspada. Kita memantau terus perkembangan di luar, tapi tadi juga mengenai APBN juga saya pikir kami koordinasi Kementerian Keuangan. Saya kira fiskal juga masih sangat prudent untuk kita menaikkan juga budget defisit juga saya kira perlu kita pertimbangkan hati-hati, tentu kita siapkan, tapi kapan dilakukan saya kira kita lihat perkembangan situasi. Memasuki puncak arus mudik lebaran, antrian di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali mengular 23 km. Tingginya mobilitas di Pelabuhan Gilimanuk tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Lonjakan penumpang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali pada Senin pagi. Tingginya volume kendaraan membuat antrean mengular hingga 23 km. Panjangnya antrean di Gilimanuk disebabkan karena tingginya mobilitas masyarakat yang tidak sebanding dengan kapasitas dermaga dan jumlah kapal yang beroperasi. Akibatnya antrean kendaraan menuju pelabuhan terus memanjang sejak akhir pekan. Polisi juga melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di Gilimanuk. Selain itu, polisi juga menyiagakan kantong-kantong parkir untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang serta melakukan patroli untuk mencegah penyerobotan antrean kendaraan yang berpotensi memicu kemacetan dan konflik antar pengguna jalan. Kita sudah melakukan pengalihan ya, penarikan dari kakak, baik itu truk, kendaraan kecil, truk, bus, kita sudah melakukan rekayasa. Kalau tadi malam dia sampai 23 kilo untuk kemacetan ke arah Denpasar, namun saat ini sudah berkurang menjadi kurang lebih 14 km. Selain itu, PT ASDP Indonesia Ferry Persero telah mengoptimalkan layanan penyeberangan Gilimanuk ke Tapang seiring meningkatnya mobilitas masyarakat pada momen Lebaran. Saat ini sebanyak 35 kapal dioperasikan tanpa henti selama 24 jam untuk melayani arus kendaraan dari Bali menuju Jawa.
Selain penambahan jumlah armada, ASDP juga menerapkan pola operasional tiba bongkar berangkat untuk 6 kapal untuk mempercepat layanan di pelabuhan. Dengan pola itu, kapal yang tiba akan langsung melakukan proses bongkar muatan dan kembali berlayar tanpa melakukan pemuatan di pelabuhan tersebut. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. H-5 Lebaran arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten terpantau masih belum ada kepadatan ataupun antrian masuk kendaraan ke kapal untuk menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni. PT ASDP Indonesia Ferry menyebut jumlah penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pemirsa, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo mengatakan jumlah pemudik yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak ke wilayah Sumatera pada H-5 mencapai 41.000. Angka ini turun 11% dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai lebih dari 47.000 pemudik. Total kendaraan telah keluar dari Jawa menuju Sumatera 10.000 unit atau turun 14% dibanding tahun lalu mencapai 14.000 pemudik. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 hingga 19 Maret, di mana pola pergerakan pemudik diperkirakan masih sama pemirsa seperti tahun sebelumnya, yakni meningkat setelah waktu berbuka puasa hingga menjelang subuh. Apakah sudah ada kepadatan arus mudik di Pelabuhan Merak malam ini? Sudah ada rekan kami pemirsa Bagus Prasetya di sana. Selamat malam Bagus, bagaimana saat ini, apakah ada kepadatan di sana Bagus? Baik, selamat malam Yudi dan juga permisa dapat kami informasikan terkait pantauan kami di Pelabuhan Merak, Banten, di mana untuk mobilitas malam ini kendaraan kami pantau sudah semakin ramai dan sempat tadi adanya antrean masuk mobil menuju ke kapal. Mereka akan menuju ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung, di mana menurut data ASDP dari pukul 00 dini hari sampai jam 12 siang, di mana ASDP menyebut bahwa pergerakan volume pemudik hingga saat ini mencapai 41.000, di mana ASDP terus berupaya untuk mengurai kemacetan di pelabuhan dan menggunakan beberapa skema, yaitu 3 skema, yaitu delaying system, buffer zone, dan juga single ticket. Di mana delaying system sendiri adalah pemberhentian sementara para kendaraan pemudik di titik-titik rest area maupun di gerbang pelabuhan. Dan juga untuk buffer zone adalah atau kantong parkir, di mana ASDP menyediakan sejumlah kantong-kantong parkir tambahan yang dapat menampung 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan juga ASDP juga mengupayakan untuk single tiket, di mana single tiket ini adalah penyamaan tarif harga kapal yang dimana tidak adanya tarif eksekutif selama periode arus mudik 2026. Dan juga dihimbau untuk masyarakat untuk membeli tiket kapal secara resmi di online, di mana banyak sekali masyarakat yang masih membeli tiket kapal melalui calo, dan itu harganya justru lebih tinggi daripada harga sebenarnya. Dan untuk pola pergerakan sendiri kami melihat bahwa untuk antrean kendaraan saat ini, pola kendaraan memang kami melihat untuk volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak menyeberangi ke Pelabuhan Bakauheni, di mana ada volume kendaraan yang ketika subuh, nah volume kendaraan akan naik, dan juga menjelang buka puasa volume kendaraan akan juga naik. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda untuk pantauan arus mudik sampai puncaknya nanti pada tanggal 17, 18, 19 Maret 2026. Kembali ke Anda Yudi. Terima kasih banyak Bagus sudah melaporkan, kami mengapresiasi, terus informasikan perkembangan terkini dari sana ya. Selamat bertugas kembali Bagus, selamat malam.